Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Di video saya kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar mahasiswa baru di Universitas Tomakaka Mamuju secara online. Untuk teman-teman yang ingin tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa untuk menekan atau mengaktifkan tombol loncengnya agar channel ini lebih semangat untuk membuat video-video tutorial berikutnya. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke video tutorialnya. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka aplikasi browser, baik itu di laptop, komputer, ataupun di handphone kesayangan teman-teman. Nah, setelah teman-teman membuka aplikasi browser, silahkan teman-teman ketikkan alamat website dari penerimaan mahasiswa baru yang dimiliki oleh Universitas Tomakaka Mamuju. Jadi halaman websitenya adalah pmb.unikamamuju.ac.id. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada tampilan informasi yang menyatakan bahwa jadwal PMB di Universitas Tomakaka Mamuju telah dibuka seperti yang tertera di layar berikut ini. Dan ada gambar untuk alur pendaftaran atau pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian di sini ada penjelasan untuk alur pendaftarannya. Kemudian di link berikutnya adalah persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan pada saat kita mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Tomakaka Mamuju. Nah, bisa kita lihat di gambar yang tertera di layar ini. Yang harus kita lakukan adalah pertama, calon mahasiswa membuat akun. Kemudian calon mahasiswa mengisi formulir dan mengunggah berkas yang dibutuhkan. Nah, berkas tersebut bisa kita lihat di persyaratan berikut ini. Kemudian panitia akan melakukan verifikasi berkas, dan setelah panitia melakukan verifikasi berkas, maka nanti di akun kita akan muncul notifikasi. Dan tidak berlama-lama akan kita lakukan pembuatan akun sebagai calon mahasiswa baru. Nah, di sini ada tombol untuk pembuatan akun pengguna. Silahkan teman-teman klik tombol ini, maka kita akan diarahkan dalam pengisian formulir pembuatan akun peserta atau akun pengguna. Di sini yang kita butuhkan adalah pengisian nama peserta, kemudian NISN atau nomor induk siswa nasional. Jadi NISN ini bisa kita lihat di lembar ijazah yang kita miliki. Dan NISN ini bisa teman-teman lihat di ijazah teman-teman, baik itu ijazah SMA, SMK, atau madrasah aliyah dan yang setara. Kemudian kita diwajibkan untuk membuat sandi atau kata sandi atau password, kemudian kita konfirmasi password tersebut. Oke, tidak berlama-lama kita akan mulai. Untuk pengisian nama peserta, saya akan mengisikan nama saya. Kemudian nisan, silahkan teman-teman lihat di ijazah masing-masing. Oke, kemudian kata sandi, silahkan berikan tanda sandi atau password
teman-teman usahakan yang teman-teman mudah untuk diingat. Sini saya akan isikan kata sandinya. Oke, kemudian saya ketikkan ulang untuk memverifikasi password yang saya buat. Dan sebagai saran saja, untuk pengisian nama peserta biasakan kita menggunakan huruf kapital. Nah, setelah ini semua terisi, maka langkah selanjutnya adalah buat pengguna atau buat user. Kita klik tombol ini. Nah, ketika ada konfirmasi seperti ini, kata sandi harus setidaknya 8 panjang karakter. Artinya, untuk membuat password, silahkan pastikan password yang teman-teman buat memiliki panjang 8 karakter. Ya. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti belum bisa diterima oleh sistem ini. Maka saya akan tambah 1 karakter lagi agar cukup menjadi 8 karakter. Kita ulangi. Oke, di sini tampil. Silahkan login dan segera isi formulir. Maka kita isikan username atau NISN. Jadi username yang kita pakai di sini adalah NISN yang teman-teman isikan pada saat pengisian formulir pembuatan akun pengguna. Ya, NISN-nya atau nomor induk siswa nasional. Oke, saya akan isikan. Kemudian selanjutnya saya isikan password. Dan boleh kita centang di bagian ini, boleh juga tidak kita centang. Kita akan klik tombol login. Nah, setelah kita berhasil login ke aplikasi atau website dengan menggunakan user atau NISN yang kita buat sebelumnya, maka tampilan berikutnya adalah seperti yang ada di layar monitor teman-teman. Di halaman utama ini menampilkan sebuah pengumuman. Yang pertama adalah pengumuman berupa persyaratan pendaftaran, kemudian berkas yang dibutuhkan. Ya, di sini bisa kita lihat untuk persyaratannya adalah melakukan pengisian formulir, kemudian mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang dapat di-download di sini, ya. Coba kita akan download dulu surat pernyataannya, kita klik. Nah, berikutnya teman-teman bisa download surat pernyataan calon mahasiswa baru ini. Jadi ini adalah halaman website dari Universitas Tomakaka Mamuju. Jadi teman-teman tidak usah ragu karena ini adalah file yang dimiliki oleh Universitas Tomakaka Mamuju. Kita akan download. Nah, seperti ini adalah contoh surat pernyataan yang harus teman-teman isi dan tanda tangani di bagian bawah. Yang tanda tangan di surat pernyataan ini adalah yang pertama adalah tentu calon peserta dan orang tua ataupun wali. Kurang lebih seperti ini surat pernyataannya. Jadi silahkan teman-teman nanti baca sebelum menandatangani surat pernyataan ini. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke akun. Selain surat pernyataan tadi, jadi berkas-berkasnya yang dibutuhkan ada bisa teman-teman lihat di bagian berkas yang dibutuhkan, ya. Kemudian persyaratan pendaftaran yang berikutnya adalah mengikuti tes seleksi tertulis dan wawancara sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian melakukan penyetoran berkas hard file, artinya berkas fotokopi yang dibawa langsung ke Universitas Tomakaka Mamuju dan diserahkan oleh panitia PMB. Kemudian melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai peraturan yang berlaku. Tentunya nanti akan
diinformasikan. Kemudian yang ketujuh, melakukan pendaftaran ulang, mengikuti matrikulasi yang diselenggarakan oleh universitas dan fakultas yang ada di Universitas Tomakaka Mamuju. Kemudian mahasiswa baru mengikuti proses perkuliahan yang dinyatakan lulus tentunya. Nah, di sini ada berkas-berkas yang teman-teman butuhkan. Ya, ada fotokopi kartu PKH atau KKS jika ada. Kemudian ini untuk mungkin persyaratan ketika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa yang kurang mampu seperti itu. Kemudian ada berkas-berkas lain, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya. Jadi di halaman ini atau di tampilan ini ada beberapa tampilan ya. Jadi ada di sini ketika teman-teman nanti telah mengisi formulir, maka di sini akan bisa dicek ya. Jadi kemudian di bagian kanan ini ada status teman-teman. Di sini belum ada status karena kita belum mengisi formulir. Status hasil pun juga belum ada. Jadi nomor pendaftaran kita juga belum ada karena kita belum mengisi formulir di bagian sini. Kemudian ada di sini tampilan atau notifikasi belum terdaftar ya, status pendaftaran, status Anda menunggu, status daftar ulang juga belum ada. Kemudian yang tidak kalah penting di bagian bawah ada kontak panitia PNB. Di sini ada nomor handphonenya atau WhatsApp-nya yang bisa teman-teman hubungi ketika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Dan di bagian sini di menu-menu ini ada menu formulir, formulir wawancara, prestasi peserta, berkas pendukung. Ini kita akan coba buka satu-satu. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Ya, di sini next saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di bagian jalur pendaftaran, teman-teman nanti bisa isi bagian peserta didik baru. Ya, karena untuk alih jenjang ini adalah calon peserta yang konversi dari diploma 3. Kita pilih peserta didik baru saja, seperti ini. Kemudian asal sekolah kita isikan. Ketika asal sekolah teman-teman tidak ada di bagian sini, teman-teman bisa mengisi sendiri ya. Nah, ini klik di sini jika sekolah tidak ada. Nah, kemudian teman-teman bisa mengisikan NPSN sekolah. Jadi sebagai contoh di sini saya akan membuka NPSN sekolah SMA 1 Kota Mamuju. SMA Negeri 1 Mamuju. Teman-teman bisa share saja NPSN sekolah teman-teman masing-masing. Jadi di sini saya akan buka NPSN-nya. Di sini sudah tertera ya. Jadi ini NPSN sekolah SMA Negeri 1 Mamuju. Saya copy saja seperti ini. Kemudian saya masukkan di NPSN sekolah. Kemudian nama asal sekolah saya juga bisa langsung copy. Nama sekolahnya tentu saja disesuaikan ini ya, SMA Negeri 1 Mamuju itu nama sekolahnya. Kemudian saya isikan di sini. Kemudian alamat sekolahnya bisa teman-teman cari juga, bisa teman-teman lihat di mana alamat sekolahnya. Nah, ini alamatnya. Contoh saja ini Jalan Kumbang Lolo nomor 1. Seperti itu.
Kemudian misalnya Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Oke. Kemudian kita isikan nama atau kelurahannya. Di sini kelurahan ya, Winanga. Oke, kita isikan. Kemudian status sekolah, negeri atau swasta. Kemudian kecamatannya Mamuju. Oke. Kita klik tombol yang ada di bawah, tombol tambah. Data berhasil ditambahkan, kita next kembali. Ya, kita isikan peserta didik baru, kemudian asal sekolah. Di sini sudah ada SMA Negeri 1 Mamuju. Oke. Itu cara ketika di dalam pilihan ini tidak terdapat sekolah, teman-teman. Selanjutnya, misal ini kita pilih asal sekolahnya di mana, kemudian nomor seri ijazahnya teman-teman bisa isikan, bisa juga tidak diisikan. Nah, untuk teman-teman ada catatan yang ada di atas ini, yang berwarna merah, bintang warna merah ini berarti wajib diisi. Contohnya jalur pendaftaran ini ada tanda merah bintang, begitu juga asal sekolah. Dan di bagian nomor seri ijazah ini tidak ada tanda bintang sekolah, tidak ada tanda bintang warna merah, itu artinya bisa kita tidak isi. Kemudian tahun lulus ada lagi tanda merahnya, itu artinya kita harus isi. Misalnya kita lulus tahun 2023. Kemudian prodi atau jurusan, ya kita akan pilih jurusan apa yang akan kita inginkan di Universitas Tomakaka. Jadi di Universitas Tomakaka itu ada 14 jurusan. Ya, teman-teman silahkan dipilih jurusan apa yang diinginkan. Misal di sini contoh saya ingin masuk ke jurusan Teknik Informatika yang berada di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, jadi untuk prodi jurusan pilihan kedua ini silahkan teman-teman pilih selain prodi pilihan yang pertama tadi. Contoh di sini saya akan pilih Sistem Informasi karena untuk pilihan yang pertama tadi saya memilih di bagian Teknik Informatika. Di sini sudah ada notif yang menyatakan bahwa tidak dapat memilih bidang yang sama dengan pilihan yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk mengisi formulirnya. Kita klik next. Kemudian kita isikan nama pesertanya. Di sini misalnya saya akan isikan nama saya. Kemudian jenis kelamin diisi. Kemudian nisan. Nisan ini yang kita buat tadi ketika kita membuat akun, ya. Kita isikan kembali di sini. Selanjutnya NIK atau nomor induk kependudukan, teman-teman bisa lihat di KTP ataupun di KK. Sebagai contoh di sini saya akan isikan NIK saya, kemudian tempat lahir teman-teman ada di mana? Misalnya Mamuju. Kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa? Contoh di sini saya lahir di tahun 1999. Ya, kemudian bulannya adalah bulan Januari. Kemudian tanggalnya misalnya tanggal 1. Oke. Selanjutnya agama, teman-teman bisa isikan, kemudian kewarganegaraan, WNI atau WNA. Kemudian alamat sesuai KTP, misalnya di sini Mamuju, ya, atau jalan apa sesuai yang ada di KTP. Kemudian nama kelurahan atau desanya misalnya Mamunyu. Kemudian kecamatan Mamuju.
kemudian kabupaten atau kota, misalnya. Oke, kemudian provinsi. Oke. Selanjutnya, apakah teman-teman penerima KPS atau PKH? Jika ya, maka diisi ya. Jika tidak, maka kita isi tidak. Kalau misalnya teman-teman penerima PKH, maka di bagian nomor PKH ini wajib teman-teman isi. Jika tidak, maka di bagian nomor KPS atau PKH ini boleh tidak kita isi. Begitupun dengan penerima KIP. Jika teman-teman penerima KIP, maka wajib teman-teman cantumkan nomor KIP yang ada di bagian sini. Jika tidak, maka ini tidak wajib diisi. Oke, selanjutnya kita pilih next lagi. Maka selanjutnya yang akan kita isikan adalah nama ayah. Misalnya, oke, kemudian nama ibu. Misalnya seperti itu. Kemudian kita klik next lagi. Jadi di sini form data kontak, ya, isikan nomor handphone kita masing-masing. Misalnya oke. Jadi ini wajib nomor HP atau nomor handphone yang bisa dihubungi atau masih aktif. Kemudian kita klik tombol next lagi. Nah, di sini teman-teman isi kira-kira saja lebih dari 1000 meter atau kurang lebih, ya, teman-teman kira-kira saja jarak antara tempat tinggal teman-teman dengan jarak kampus Tomakaka. Ya, kita perkirakan saja. Kemudian next. Nah, di sini kita mengkonfirmasi apakah data yang kita isikan tadi sudah benar-benar valid atau tidak. Maka kalau teman-teman sudah yakin bahwa pengisian data yang teman-teman isikan itu sudah valid, maka di sini kita checklist dan kita klik tombol daftar sekarang. Nah, setelah kita klik tombol daftar, maka nomor pendaftaran kita sudah muncul di bagian sini. Nah, kemudian untuk status Anda itu belum daftar ulang karena kita memang belum daftar ulang. Kemudian status yang paling atas ini belum ada. Ini ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lulus, maka di sini akan muncul statusnya. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita isi formulir, langkah selanjutnya kita dapat mengisi di bagian prestasi ketika teman-teman mempunyai prestasi baik itu akademik atau non-akademik. Di sini teman-teman bisa klik. Nah, kemudian teman-teman bisa tentukan berapa kira-kira karena prestasi yang akan kita tambahkan di sini membutuhkan berkas validasi baik itu berupa SK ataupun sertifikat. Teman-teman perhitungkan dulu, hitung dulu berkas-berkasnya ada berapa. Ya, kemudian di sini misalnya ada 2 sertifikat yang saya miliki misalnya, maka di sini saya tulis 2 kemudian lanjut. Ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini jenisnya apa? Olahraga kah, seni kah, kemudian nama prestasinya apa, tahun berapa teman-teman dapat prestasi itu, kemudian penyelenggaranya siapa. Kemudian detail prestasinya itu tingkat sekolah, peringkatnya peringkat berapa dan seterusnya. Ya, di sini teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kemudian di sini pun bisa teman-teman isi. Jadi contoh di sini misalnya seni. Ya, kemudian prestasinya adalah juara tari tingkat
daerah. Oke. Kemudian misalnya tahun 2022. Penyelenggaranya adalah misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju. Kemudian detail prestasinya adalah misalnya tingkat kabupaten apakah per regu atau perorangan. Ketika perorangan maka saya cari misalnya tingkat kabupaten kategori perorangan, peringkatnya berapa, 1, 2, atau 3, misalnya juara 1. Ya, kemudian saya di sini misalnya olahraga, ya. Kemudian misalnya juara 1, juara bulu, juara apa ya? Voli. Juara voli daerah. Ya, misalnya tahun 2023. Penyelenggaranya misalnya apa ya, di sini saya tulis sama saja misalnya. Kemudian ini misalnya beregu tingkat daerah ya, berarti yang saya pilih adalah tingkat kabupaten, kemudian beregu peringkat 1 misalnya. Kemudian saya klik tombol simpan prestasi. Itu kalau teman-teman misalnya ingin mengisi halaman di bagian prestasi. Kemudian yang paling penting adalah di bagian upload berkas. Ya. Jadi berkas ini harus teman-teman sediakan dulu. Ya. Berkas-berkasnya adalah foto berwarna, kemudian foto rumah tampak depan, ruang tamu, kemudian foto keluarga. Ini digabung dalam satu file PDF. Nah, kemudian scan ijazah atau SKL atau SKHU. Kemudian nilai rapor ini juga digabung mulai semester 1 sampai 6. Digabung dalam satu file PDF. Kemudian akta lahir. Kemudian scan kartu keluarga. Ini juga digabung satu file PDF. Kemudian scan rekening listrik atau PBB, ini juga digabung dalam satu file PDF. Scan surat pernyataan, nah ini adalah surat pernyataan yang kita download tadi, yang telah kita isi dan kita tanda tangani. Kemudian di scan, digabung dalam satu file PDF. Kemudian berikutnya adalah surat keterangan tidak mampu. Ini adalah kartu PKH, KIP, dan KPS ya. Pilih salah satunya atau bisa juga digabung kalau mempunyai keduanya. Kemudian prestasi akademik dan non-akademik jika teman-teman mempunyai sertifikatnya yang tadi. Kemudian berkas-berkas lainnya ketika teman-teman misalnya punya berkas pendukung lainnya seperti mempunyai riwayat sakit yang kronis atau berbahaya, nah itu bisa dilampirkan di sini, kemudian tuliskan keterangannya. Kemudian selanjutnya kita upload berkas. Setelah itu, setelah kita upload berkas, maka selanjutnya kita akan menunggu hasil verifikasi oleh panitia PMB. Ketika sudah ada hasilnya, nanti akan muncul notifikasi di bagian sini. Nah, selanjutnya kita bisa juga mencetak bukti pendaftaran. Di sini bisa kita cetak bukti pendaftarannya ketika kita sudah menyelesaikan upload berkas yang kita butuhkan. Nah, seperti itu.
Nah, setelah semua sudah teman-teman isi, maka kita selanjutnya hanya menunggu konfirmasi dari panitia penyelenggara untuk penerimaan mahasiswa baru. Di website ini juga kita bisa melakukan chatting atau chat kepada admin dari website ini. Kita bisa buka di bagian chat, kemudian kita mengirimkan pesan, kita tulis di sini dan kita klik kirim. Maka nanti admin akan membalas pesan dari teman-teman sekalian. Jadi seperti itu kurang lebih tata cara pendaftaran di Universitas Tomakaka Mamuju yang cukup mudah, dan jika teman-teman ada yang kurang dipahami seputar pendaftaran, maka teman-teman bisa menghubungi kontak panitia yang ada di bagian bawah sini. Saya kira itu untuk video tutorial saya pada kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk segera mendaftar di Universitas Tomakaka, dan mudah-mudahan ketika teman-teman mendaftar di Universitas Tomakaka akan lulus untuk menjadi bagian dari Universitas Tomakaka. Terima kasih telah menonton video ini, dan ketika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau request untuk dibuatkan video tutorial, silahkan teman-teman isikan di kolom komentar di bagian bawah video ini. Terima kasih untuk waktunya yang telah diluangkan. Semoga semua berjalan lancar pada saat melakukan pendaftaran di Universitas Tomakaka Mamuju. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.